Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 2, yaitu dengan topik persamaan kontinuitas. Pada segmen ini kita akan menurunkan persamaan kontinuitas ya dari persamaan Reynolds Transport Theorem itu. Nah, sekarang untuk penurunannya kita meninjau pada suatu analisis kontrol volume ya. Jadi di sini adalah suatu sistemnya. Kita akan meninjau pada sistem ini. Ini adalah suatu pipa yang memiliki perbedaan arah ya dan juga penampangnya juga berbeda di sini dan kita akan meninjau secara menggunakan teorema transport Reynolds di sini. Nah, terkait dengan kontinuitas ya, jadi di sini kita menggunakan konsep bahwa time rate of change of the system atau perubahan massa dari sistem yang terjadi di sini itu sama dengan nol ya. Jadi ini adalah konsep yang pertama dan juga terkait dengan ini ya mau tidak mau jika kita meninjau dari suatu sistem kontrol volume di sini pada bagian massa artinya perubahan dari massa sistem di sini adalah sama dengan nol atau dalam bentuk integralnya massa dari sistem itu ini adalah integral sistem rho dv-nya itu akan sama dengan nol ya. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil persamaan teorema transport Reynolds yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya, ini adalah masih dalam sifat ekstensif yang B ya. Jadi, kalau misalnya kita ingin meninjau suatu massa, artinya di sini dengan B-nya ini kita ingin meninjau suatu massa dari suatu sistem, artinya B kecil di sini untuk sifat intensifnya itu kita ganti satu ya. Jadi, ini terkait dengan materi sebelumnya. Jadi, persamaan ini bisa kita ubah menjadi persamaan berikut ini. Nah, ini adalah persamaan transport Reynolds untuk ini ya, untuk massa ya. Jadi ini adalah dm dan juga ini dalam bentuk massa. Di sini tidak ada b-nya, b-nya itu sudah digantikan dengan satu di sini ya. Nah, jadi apa artinya dari persamaan teorema transport Reynolds ini? Jadi yang sebelah kiri ini adalah time rate of change of the mass of the coincident system. Ini artinya perubahan massa dalam suatu sistem. Ini adalah perubahan massa time rate ya. Jadi ini terkait dengan waktu, ini adalah perubahan massa dalam suatu kontrol volume dan juga ini terkait dengan kontrol surface-nya. Nah, kalau misalnya asumsinya itu adalah steady state ya, artinya kita bisa menghilangkan bagian ini dan juga dikarenakan dengan sistem ini apa kontinuitas yang tadi konsepnya itu adalah time rate of change of the system mass itu equal to zero, artinya bagian ini pun akan kita nolkan seperti ini ya. Jadi terkait dengan sistem kontinuitas di sini yang akan tersisa itu adalah integral dari kontrol surface dari si kontrol volume yang telah kita tentukan di sini. Nah, kemudian persamaan ini akan kita lanjutkan sebagai berikut ya, dan juga jika asumsinya steady state, maka kita bisa menghilangkan bagian kontrol volume di sini. Nah, sekarang kita berfokus pada kontrol surface di sini, di mana bentuk kontrol surface-nya itu adalah rho v dot entropy dA sama dengan 0. Artinya kita telah membahas pada sesi sebelumnya ya terkait dengan materi segmen teorema transport Reynolds, di mana di sini adalah proyeksi V terhadap normal dari suatu area kontrol surface-nya ya. Nah, kemudian terkait dengan control surface ini kita bisa breakdown. Ini adalah menjadi sigma m dot out dikurangi dengan sigma m dot in ya. Nah, di mana di sini adalah m dot ini adalah mass flow rate ya. Artinya itu adalah rho dikalikan dengan debit atau rho dikalikan dengan A, area penampang di sini, dan juga dikalikan dengan V yang terjadi pada area tersebut ya. Atau misalnya kita ubah lagi, bentuknya itu adalah M dot ini adalah bentuk integral dari suatu area yang ada pada control surface tersebut terhadap rho, dan juga V-nya ini diproyeksikan terhadap arah normal dari ininya control surface-nya. Ini saya review kembali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa untuk bagian inlet di sini, kalau misalnya kita cek di sini, ini adalah sumbu normalnya. Nah, untuk bagian 2 di sini ini adalah sumbu normalnya. Jadi kalau misalnya dia sejajar dengan arah sumbu normal dari suatu surface, ini artinya adalah outlet. Kalau misalnya dia berlawanan terhadap normal dari surface-nya, itu artinya adalah inlet ya. Nah, sekarang bagaimana dengan surface yang ada di sini ya? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bagian normal misalnya normal dari permukaannya itu adalah di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan kecepatannya, kita tahu bahwa aliran fluida itu dia memiliki distribusi kecepatan ya. Nah, kalau misalnya kecepatannya itu di sini adalah tegak lurus, ini adalah V-nya, artinya di sini V cos theta atau ketika kita memproyeksikan V terhadap normalnya itu cos theta 90 derajat itu akan sama dengan 0. Nah, jadi makanya oleh karena itu yang kita fokuskan di sini ini adalah sigma dari M out dan juga M in-nya. Kalau misalnya dia memiliki satu inlet ya berarti inletnya yang satu. Jika misalnya dia memiliki dua inlet ya maka di sini bentuknya itu adalah sigma ya. Jadi di sini kita akan menjumlahkan total dari outlet dan juga inlet yang ada.
Nah, kemudian terkait dengan kecepatan yang ada pada suatu sistem kontrol volume, di sini kita menyebutnya sebagai V1 dan juga V2 ya. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa ini nanti akan dijelaskan lebih detail pada aliran viskos dalam fluida ya. Artinya dalam suatu aliran di dalam suatu pipa atau penampang duct seperti ini, maka dia itu akan memiliki distribusi kecepatan ya, di mana kalau misalnya kecepatan tersebut kalau misalnya aliran tersebut itu dia menempel pada suatu dinding di sini, ini artinya kecepatannya 0 dan juga kecepatan maksimalnya itu berada pada di bagian tengah suatu penampang aliran tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jika kita ingin menghitung jika menggunakan rho AV seperti ini ya. Nah, artinya V di sini ini adalah merupakan V rata-rata dari penampang yang ada ya. Nah, sedangkan pada saat realitas suatu aliran tersebut dia itu memiliki distribusi seperti ini ya. Nah, jadinya terkait dengan distribusi kecepatan di sini ini harus kita ubah menjadi bentuk yang average atau rata-rata atau dalam bentuk skemanya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau misalnya yang merah ini adalah dalam keadaan realnya, jadi dikarenakan dia memiliki viskos ya, jadi dia akan memiliki distribusi kecepatan seperti ini. Ini juga akan terkait dengan shear stress yang akan Anda pelajari dan juga akan kita ubah menjadi V rata-rata yang di sini ya. Nah, artinya kita perlu menghitung berapakah debit dengan menggunakan integral ini dari yang memiliki distribusi ini, kemudian dibagi dengan rho dikalikan dengan A yang ada ya. Artinya kalau misalnya kita lihat di sini, untuk kita menggunakan agar kita mendapatkan V rata-rata, artinya ini adalah integralnya ya, integral dari suatu sistem yang memiliki distribusi kecepatan, ini akan sama dengan V rata-rata dikalikan dengan rho dikalikan A ya. Artinya di sini kita menerapkan sistem kontinuitas atau persamaan kontinuitas untuk mendapatkan V rata-rata ya. Nah, jika kita atau misalnya kita mengetahui dari suatu masalah atau problem gitu ya, jika kita mengerjakan suatu soal, V yang diketahui adalah seperti ini V1 ya, ini adalah V rata-rata, jadi kita bisa menggunakan rho AV langsung saja seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya kita meninjau di dalam suatu titik seperti ini, nah kemudian kita tidak mengetahui berapakah kecepatan rata-ratanya pada penampang yang telah berubah di sini. Nah, ini artinya kita harus melakukan integral seperti ini terlebih dahulu dan yang pasti ini perlu Anda ketahui agar Anda tidak keliru terkait dengan apa itu V rata-rata dan juga V kecepatan yang ada pada dalam distribusi ini. Terkait dengan analisis kontrol volume, di sini kita telah mengetahui terdapat 3 tipe ya. Jadi yang pertama adalah fixed non-deforming control volume, moving dan non-deforming control volume, dan juga deforming control volume ya. Jadi ini telah sedikit disinggung pada sesi sebelumnya, dan juga ini adalah gambar dari contoh-contoh aplikasi dari beberapa tipe control volume di sini ya. Untuk fixed non-deforming control volume ini contohnya itu adalah aliran dalam suatu pipa, di mana di sini dia itu adalah bentuknya fix dan juga control volume itu tidak berubah. Kemudian terkait dengan moving dan juga non-deforming control volume, ini adalah contohnya adalah suatu ini adalah aliran dari suatu nozzle kecepatan tinggi. Kemudian ini ditabrakkan kepada suatu kereta dan juga keretanya ini akan terdorong oleh aliran ini ya. Nah, sehingga di sini analisis control volume yang akan kita gunakan ini kan akan kita memfokuskan pada kereta ini, dan juga di sini kereta ini dia itu dikarenakan keretanya bergerak juga akibat adanya momentum di sini, maka di sini kontrol volumenya pun akan bergerak sesuai dengan kecepatan keretanya ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini kita akan menggunakan kecepatan relatif dan juga terkait dengan deforming control volume ini contohnya itu adalah suatu balon di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan persamaan kontinuitas ya. Jadi pada slide-slide sebelumnya juga ini telah disinggung ya terkait dengan fixed dan non-deforming control volume itu adalah persamaannya seperti ini dan juga akan merujuk ke sigma m dot in. Ini akan sama dengan sigma m dot out ya. Ini adalah persamaan kontinuitas ya. Dan juga di sini asumsinya biasanya steady state. Jadi kita bisa menghilangkan bagian yang ini ya. Ini saya coret saja. Jadi kita akan berfokus pada control surface-nya saja. Nah, kemudian untuk moving dan non-deforming control volume di sini cukup berbeda pada bagian V-nya ya. Jadi kalau misalnya asumsinya steady state, ini juga kita bisa coret seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan ini kontrol volume itu bergerak ya, dan di sini kita bergeraknya itu sesuai dengan kecepatan keretanya. Artinya kalau misalnya kita meninjau kecepatan yang dianalisis melalui kontrol volume yang bergerak di sini, kita harus menggunakan kecepatan relatif ya. Nah, jadi kalau misalnya kecepatan relatif ini akan dihitung dengan menggunakan persamaan vektor di sini ya, dimana kalau misalnya V ini adalah kecepatan absolut fluida jika ditinjau dalam keadaan diam, artinya ini adalah kecepatan keluar nozzle V1. Kemudian
kemudian V control volume ini di sini kita asumsikan sesuai dengan kecepatan kereta yang berjalannya, dan juga W di sini adalah ini adalah kecepatan relatif dari sebuah aliran terhadap control volume yang bergerak di sini. Jadi kalau misalnya kita cari W-nya berapa, ya berarti W itu adalah V dikurangi VCV dalam perhitungan vektor ya. Jadi ini bukan perhitungan skalar ya. Jadi terkait dengan V-nya di sini, ini kan kalau misalnya fixed non-deforming dia menggunakan V. Nah, kalau misalnya untuk moving dan non-deforming control volume, di sini menggunakan W. Nah, kemudian untuk yang deforming control volume di sini ya, jadi ini kita harus menggunakan persamaan penuh dari teorema transport Reynolds-nya, di mana di sini terjadi perubahan massa dari sistem dan juga terjadi perubahan dari control volume dan juga control surface-nya. Artinya kita tidak bisa mengabaikan ketiganya ini. Nah, juga di sini terkait dengan W-nya, V-nya di sini kita tidak bisa menggunakan V dalam bentuk ini ya, absolut di sini. Ini kita akan menggunakan W dalam kecepatan dalam bentuk relatif. Jadi ini adalah yang paling susah memang dari analisis control volume itu adalah deforming control volume ya. Nah, tetapi pada aplikasinya pada kuliah mekanika fluida dasar ini biasanya yang akan kita gunakan itu adalah non-deforming control volume. Nah, tetapi untuk fixed dan moving ini terkait dengan contoh-contoh studi kasus dan soal, tentu saja ini tidak bisa kita lewatkan ya. Ini Anda akan menemukan banyak contoh studi kasus dengan moving dari suatu control volume seperti ini. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 dengan topik persamaan kontinuitas. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, tentu saja Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.